Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anak-anak ustadz yang soleh dan soleha? Khair? Alhamdulillah ya kalau khair. Nah, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan juga dapat beraktivitas seperti semula. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita memulainya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini berjumpa kembali dengan Ustadz yaitu Dwi Maidin Pahlevi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara penggunaan header dan footer. Nah, antum sudah mempelajari sebelumnya tentang teks yang Ustadz berikan tentang header dan footer. Apakah antum sudah membacanya? Nah, kalau sudah, kita langsung ke prakteknya ya. Nah, sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita membaca dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, kita arahkan kursornya ke Microsoft Office Word. Nah, ini ya, Microsoft Office Word. Setelah itu, kita coba perhatikan sini. Di Microsoft ini ada bagian baris titik-titik ini ya. Nah, ini bagian dalam margin. Nah, jadi ketika kita ngeklik ini, ngetik atau ngeklik ini, berarti kita bisa menuliskannya di bagian kotak dalam margin ini. Nah, kalau kita ingin menambahkan teks di luar dari kotak margin ini, maka kita gunakan insert. Kemudian di sini ada pilihannya header dan footer. Nah, kalau header itu merupakan teks yang ada di margin bagian atas di setiap halaman dokumen Microsoft Office Word. Nah, di sini ya, di atas. Sedangkan footer ini itu di bagian bawah halaman. Nah, jadi kalau kita sudah menggunakan header dan footer, artinya setiap kita membuat halaman sampai berapa lembar, itu dia akan mengikuti teks awalnya apa kita buat dari header atau footer yang kita sudah ketik ya. Nah, jadi ngikutin. Misal contoh, kita akan mencoba ke header. Kemudian kita pilih yang type the document title. Nah, kita buat judulnya, misalnya contohnya hari ini tentang header dan footer. Nah, di sini cukup judul. Kemudian kita coba close header and footer. Nah, ketika kita coba scroll ke atas, nah dia semuanya sama tampilan header dan foldernya ya. Nih, dia ngikut. Walaupun kita enter sampai berapa halaman, dia akan mengikuti. Ini kita enter, terus kita buat teks misal contohnya. Nah, dia ngikut ya. Ini merupakan beberapa informasi yang bisa Anda masukkan ke dalam header dan folder halaman tersebut, seperti nama penulis, nomor halaman, judul bagian, judul dokumen, dan sebagainya. Informasi yang terdapat pada tiap halaman biasanya sama, kecuali pada perbedaan kecil yang terdapat pada informasi tersebut, seperti pada nomor halaman. Nah, umumnya ini digunakan untuk judul buku, nomor halaman, dan judul bab. Nah, gitu ya. Jadi gampang. Kalau header itu berada di atas, sedang footer itu di bagian bawah. Nah, coba kita menggunakan footer. Kita insert, kemudian footer. Kita bikin ini
boleh annual. Kita membuat halaman. Nah, apakah sudah benar? Kita tes. Kita close dulu. Nah, kita coba ke atas. Kita scroll ke atas ya. Nah, ini halaman 1 benar. Kemudian ini halaman 2. Ini halaman 3. Dan seterusnya. Halaman 4. Nah, jadi ini gunanya dari header dan folder. Nah, ini sebenarnya huruf halaman ini juga bisa ditaruh di header, tergantung kita mau menaruhnya di mana, gitu ya. Jadi ketika kita membuat teks panjang lebar di dalam margin ini, itu otomatis header dan foldernya itu akan mengikuti, ya. Oke, sekarang setelah antum sudah membuat judul header dan folder, sekarang coba antum klik double 2 kali di header dan foldernya, otomatis langsung terbuka. Kalau mau kembali lagi tinggal klik 2 kali, klik kiri. Nah, ini kembali ke dalam margin. Nah, kalau mengeditnya tadi klik 2 kali. Nah, jika sudah selesai, silakan antum ketik nama lengkap, kemudian di tab 2 kali, nama lengkap antum ya, dan kelasnya. Nah, cukup di sini aja dulu. Bisa kita lanjutin. Cukup antum mengenal header dan folder fungsinya. Nah, kemudian kita simpan. Antum sudah mempelajari cara menyimpan file save as atau Ctrl S juga bisa. Ctrl+S, ingat ya. Dan kita taruh di volume yang selain data C, yaitu data E atau data D. Boleh diklik ini. Kemudian kita buatnya folder dan nama lengkap. Kemudian diklik bagian kosong, diklik double klik, new folder lagi, kemudian ketik semester 2, kemudian diklik 2 kali. Di sini bikin nama pertemuan 2, simpan. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.